ini kan sempat aku hidden soalnya sebelumnya. Nah iya, gue udah ceritanya. Jadi beli mobil diumpetin dulu. Oh. Ayo gimana ceritanya itu? Gimana? Jadi ketika nggak ada peredam panasnya, aku takutnya nanti ngerembet kemana. Ini kalau dibalik kayak kasur gue sih. Beneran bagus banget gitu kan. Mobil ini tidak akan pernah aku jual. Tuh, jangan lu japri gue tanya harganya berapa. Aku jual Ini enggak, legacy ya? buat anakku. Oh, cakep. Legacy buat anakku. Jadi Keren. Jika ada vlogger, assalamualaikum. Klasik daily touring, check this out. Dah, gua ketemu Deca. Gokil, selebgram yang kali kekinian di otomotif. Ya, kayak keren banget. Gua berhubungan sama Doi udah berbulan-bulan itu. udah berbulan-bulan betul. Dan kalau gue japri dia lagi di Bali, dia japri gue lagi kerja gitu kan. Iya, Sedih banget hidup kita. Dan baru betul. sekarang nih tiba-tiba malam, oke Det, oke gitu kan. Langsung ya, Langsung. paginya langsung di sini. Dan sekarang ini segmen gue tuh agak sedikit baru karena banyak yang bilang, Det, kenapa sih lu mudik mulu? Restorasi dong, restorasi yang beneran. Nah kalau boleh tahu, ini masih tahun berapa sih? Ini Mercy tahun 1974. 74. Betul, namanya Mercedes-Benz W115 tipenya yang 200. Sekarang kan ada yang 200, ada yang 280, ada yang 220, 240. Ini yang paling rendah tipenya sebenarnya. Oh, CC-nya 2000. Tapi ini bilang mini itu ya? Ya, Mercy ini Mini? Mercy Mini. Dia E-Class. Lebih kecil daripada yang Kebo. Kalau pernah tahu Kebo itu kan S-Class, dia gede. Nah, ini versi compactnya. Nah, kalau gue boleh tahu nih, kok bisa-bisanya lu main Mercy gitu? Aku sebenarnya nggak into ke Mercedes atau ke tipe brand-brand lain gitu, nggak Om. Oke. Aku ketika aku ngelihat aku suka, ya itu yang aku pilih gitu. Oke. Even ini misalnya ini bukan Mercedes-Benz, misalnya ini Peugeot atau apa, Atau Suzuki. Yeah. atau Toyota, Yeah, aku pasti bakal milih. Nggak tahu kenapa aku jatuh cinta sama mobil ini. Berapa tahun nih kayak ini? Ini let's say aku 4 tahun jalan. 4 tahun jalan? Mungkin 5 tahun ini kan sempat aku hidden soalnya sebelumnya. Nah iya, gue udah ceritanya. Jadi beli mobil diumpetin dulu. Ayo gimana ceritanya itu? Gimana? Jadi memang aku nggak berasal dari keluarga otomotif. Oke. Aku bukan berasal dari keluarga otomotif yang dimana aku memang nggak tahu. Aku kalau misalnya disuruh jelasin kenapa milih ini, aku juga nggak tahu ya. Karena zaman dulu kan belum ada yang klasik itu belum ada yang main gitu kan. Pas aku lihat ini, aku jatuh cinta karena ini mobil tua agak riskan kalau misalnya aku ngomong sama keluarga. Oke. Akhirnya aku beli diem-diem pakai uang sendiri sebelum berkeluarga juga. Aku beli, aku simpen. Nah, ketika aku ini udah agak bener nih, udah bisa jalan, udah agak lebih baik lah. Ini kan dulu kan diambilnya setengah bahan. Iya, setengah bahan kan. Udah lebih baik. Nah, baru aku share tuh ke keluarga, aku punya ini loh, aku bilang kayak gitu. Nah, dan mereka kaget beneran. Ya ampun, aduh maaf ya, gini. Mereka ngomongnya kan, kenapa sih milih mobil yang ibaratnya nyusahin? Iya, kan? bener. Mobil tua identik sama aduh nanti mogok dan sebagainya. Kadang sampai sekarang pun mereka tuh nggak mau naik mobil ini karena takut di jalan mogok, trouble dan sebagainya. Padahal hal itu yang menurut aku seninya naik mobil tua tuh kayak gitu. Dan memang aku pengen apa ya, bukan nyusahin diri. Maaf ya, bukan ngomong nyusahin, kamu nggak nyusahin. Cuman maksudnya ya. Oh, the chemistry dapat banget ya ngomongnya begini dulu. Iya, karena takutnya. Iya, aku sama dia kayak teman lah. Oke. Nah, kayak tadi lu bilang beli diumpetin dulu kan? Diumpetin, iya. Beli di mana? Belinya itu sama temenku, sama keluarganya malah. Keluarganya memang pecinta Mercy klasik, itu keluarganya Harsha, Om Hari Curut. Aku dibantu cari sama mereka. Mereka udah ngasih aku yang optional. Ada nih semuanya yang harganya sekian. Tapi ketika aku ngeliat barangnya, aduh kok aku nggak srek. Ada yang
oh ini barangnya gini-gini, ini agak rare nih karena warnanya begini gitu kan. Pas aku lihat barangnya, aduh kok kurang serak. Tapi nggak tahu kenapa ini yang cuman interiornya yang bagus, mesinnya masih agak kurang baik lah gitu ya. Aku ngelihat dia tuh kayak sayang aja langsung kayak, oh gue pokoknya mau gitu. ini. Balik mobil. Boleh. Apa aja sih restorasi waktu itu? Jadi sebenarnya yang aku rejuve ini interior no, karena memang dia Masih sangat bagus. masih bagus banget. Mungkin mesin ya Om ya? Iya. Hujan. Aman Nggak nggak? apa-apa sih. Aman nggak? rock and roll. Aku sih nanya kalian. A few moments later. Oke. Karena sekarang total restorasi, kita bahas restorasinya apa aja ya kan? Oke. Dari atas, Tutun. Ini memang dari awal. Jadi memang di Jerman sana Hah? tipe mobil ini memang ada yang 2 warna. Dan itu warna yang favorite mereka dan itu untuk taksi kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi memang ini warna favorite yang waktu di Jerman. Nah, pernah di repaint nggak sih? Enggak, aku nggak tahu ya karena memang aku dapet mobil ini tuh sebelumnya udah kayak gini, sama sekali belum aku apa-apain. Oh, catnya begini? Emang catnya kayak gini? Oh, bagus ya? Iya. Keren loh. Nah, depan itu, yang lo restorasi apa itu? Yang kena restorasian lo? Ini mungkin add-on ya. Iya. Add-on itu aksesoris yang dimana memang untuk keperuntukannya dia juga. Jadi pertama ada fog lamp. Oke. Waktu ini kemarin aku ke Sulawesi, kan takutnya di sana ya kita namanya perjalanan, Betul, kita nggak pernah tahu ada kabut tebel apa kayak gimana, makanya kita butuh fog lamp. Selain untuk fog lamp ini juga mempercantik tampilan aja, jadi nggak begitu polos. Yang kedua ini bumper tumpuk. Bumper ini? Ya, ini bawahnya ini. Bumper tumpuk ini sebenarnya peruntukannya untuk kalau nggak salah yang 240 atau 250, sorry. Oke. Mercy Mini yang tipe 250 ini kan 200. Nah, tapi karena menurut aku manis kan, jadi aku tambahin ini. Jadi ada beberapa tambahan bisa dibilang, tapi itu bawaan Mercy beneran. Bawaan dia. Betul. Nah, ini sebenarnya kondisi lampu masih ori. Iya, ini orinya dia kayak gini. Sebenarnya ada 2. Yang pertama itu sebenarnya dia punya yang namanya American style. Oke. Ini German style, tapi ini udah menuju ke Amerika. Karena kalau ke Amerika bumpernya itu lebih panjang. Oke. Dan ininya lampunya itu ada 2. Jadi sininya ini nanti ada bulatnya gitu. Oh iya, ini kan memanjang ke atas. Betul. Kaca juga ada 2. Ada yang cembung kayak gini, ada yang tripis. Terus apa lagi? Kalau lampu-lampu ini berarti bisa dibilang dari belinya udah dapat kayak gini? Udah kayak gini. Memang ini peruntukan untuk 200, dia yang cembung begini dan lampunya kayak gini. Karena kalau yang yang kacanya itu trapeze gitu, itu untuk peruntukan yang klasik. Oke, paham. Gitu. Paham. Yang di bawahnya ini yang W114 ke 6 silinder tapi yang tahun muda yang gading setir gading. Iya. Gitu. Nah, berarti emang ini lu nggak ada yang lu ganti dengan barang baru, cuma dipoles-poles aja? Iya, dipoles-poles aja. Terutama untuk ininya ya, namanya silvernya, chrome-nya ini. Nah, lu mana sendiri? Iya dong. Asik, iya dong. Iya dong. Paten banget. Pakai apaan? Autosol beneran? Iya. Buset, ngangkat branding nih gua. Ada kayak di belakang masih. Oh, ada? Gila. Berarti lu ngerawat ini lu kalau lagi senggang-senggang, nggak masak, lu poles-poles gitu? Aku mungkin lebih sering moles daripada masak. Cewek otomotif ya kan? Samping. Udah nggak lagi kan? Udah. Penampilannya klasik banget, sumpah. Gila. Gue kayaknya harus belajar Mercy ke dia nih. Dari tadi Doi jago banget gitu. Disclaimer nih pokoknya kalau misalnya ada yang ini kan setahu aja ya. Kalau misalnya ada yang mau nambahin atau mungkin ada yang salah, silakan dikoreksi. Silakan. Kita belajar, sama-sama belajar. Tuh, apa aja tuh? Kaca film dulu. Kaca film ini nggak pernah aku ubah, jadi dia masih berembun. Harusnya nggak boleh ada embun-embunnya kayak gini nih, namanya masuk angin kacanya. Cuman kalau misalnya emang aku ganti kacanya doang, sayang, mendingan nanti ketika aku udah selesai menjelajahi Indonesia kan. Iya, mungkin kamu udah entering, terus. Iya, baru nanti aku ganti deh. Ini dari part-part kecil-kecil yang kayak gini jadi lebih baik lagi. Berarti emang lu mencoba untuk mempertahankan keoriginalannya sama sekali? Iya, untuk saat ini. Jadi ketika orang bilang, palingan cuma mobil Mercy Mini 200 yang gini-gini, ya terserah gitu kan. Tapi yang pasti aku merawat keoriginalitasannya dia. Yang ada baret-baretnya ini aku coba rawat tadi pakai autosol dan sebagainya biar kelihatan dia awet muda terus. Terus list ini sama lo autosol juga nih? Iya, ini pokoknya silver ini kan kalau bisa dilihat dari dekat ini kan nggak begitu mulus ya. Tapi kan ketika dari jauh kenapa dia masih kinclong ya karena
Kita Iya. suka poles-poles Siap, sambil siap, kita siap. doain sehat ya Ya, gitu. baru doain bener chemistry dapet ya. Bener. Nah, tuh, ini chrome masih asli semua. Semua masih asli ya. Gila. Semua masih asli. Nah, ini woman daily use. Lu yakin mobil harian nih? Banyak orang yang underestimate sebenarnya. Masa sih mobil ini harian? Nggak mungkin gitu. Iya, iya, Tapi bener-bener aku pakai tiap hari. Ada mobil muda di rumah, cuman nggak tahu kenapa ketika aku pakai ini mood booster ada gitu. Terus happy. Iya, nah, iya. jadi ketika sedih atau apa ya udah jalan-jalan aja naik ini. Jadi kenapa aku bilang daily use? Karena even ke Alfamart pun dari rumah daripada naik motor mendingan naik ini aku. Tapi kadang ketika aku pulang, aku mungkin masih stay di dalam mobil ini dulu. Bengong dulu. Yes, gue juga ngerasain kadang-kadang gitu. Iya kan? Bengong dulu, terus kadang kalau misalnya sedih gitu kan cerita, aduh gini. Tapi dalam mobil, ketika udah gitu, baru turun. Mungkin itu namanya me time lo. Mungkin ya, dan di dalam mobil ini. Iya. Gitu. Segitunya. Nah, ini kaki-kaki. Sebenarnya kaki-kaki udah apa kan? Kaki-kaki aku rejuve semua. Diperbaruin semua? Iya, diperbaruin. Misalnya, jadi gini, mungkin yang lama itu masih apa ya? Karena ini aku suka bawa touring jauh dan ini aku pakai daily, aku rejuve semuanya dengan yang punyanya dia ini. Jadi misalnya nih Orion semua. Jadi misalnya apa namanya ya? Shock breakernya itu aku pakai Bilstein. Oh, the Bilstein. Ya, even itu mungkin agak pricey, tapi itu akan jangka panjangnya lebih baik gitu. Cakep. Ya kan, lebih enak juga kita nyaman. Untuk ban harusnya ini di 195 kalau nggak salah ya. Aku sorry tolong dikoreksi, aku lupa. Ukurannya nggak segede ini aku 205. Dia lebih tebal. Lebih besar. Iya. Dan ini ring 14 pakai Intra. Jadi gini, pertama mungkin kita bahas velgnya dulu. Kenapa aku pakai Intra? Mungkin orang itu ngomong klasik itu harus pakai yang ada klasik yang dia velg kaleng. Oh iya. Ya kan, velg kaleng yang silver, terus tengah-tengahnya ada Mercedes ini itu. Ya aku kenapa nggak mau pakai itu? Bukannya nggak mau pakai, cuman untuk jarak jauh aku lebih mikirin nanti kalau misalnya hilang di tengah jalan estetikanya kita jelek jadinya. Oke, yang dop itu. Takutnya dopnya itu copot. Lepas. Iya. Terus habis itu jadi ya cacat sendiri kan, gitu. Nah, aku lebih mikir ke sana. Lebih berasa free lah, rock and roll dapat berat, udah nggak mikirin. Udah berat gitu, pakai Intra, dia tetap klasik, emang punyanya dia. Ya udah gitu. Ini orinya dia kan? Orinya dia. Oh, kayak gitu. Nah, tambahin, gua kan nggak ngerti tuh tambahin. Bantuin gua gitu kan. Iya, itu. Ini bannya tadi, PR-nya apa-apa. PR-nya masih pakai punyanya dia, part number-nya dia. Oke. Masih pakai punyanya dia. Dan masih bagus. Wah, itu awalnya dapet loh. Iya, ini agak kotor. Ini harusnya putih sih, belum aku iniin lagi. Ini mungkin karena kemarin kena banjir ya. Oke, ring 14. Ring 14 ini Intra mobil bawaan dia, tapi bannya aku gedein. Oke. Untuk lebih nyaman di jalan, karena kan kadang aku bawa anak ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada banjir atau apapun, setidaknya agak lebih tinggi lah. Benar. Gitu. Mengurangi kekhawatiran. Belakang sama kan? Masih sama, standar? semuanya sama. Standar. Ini sama, pokoknya ban sama semuanya. Keren. Klasiknya bener-bener masih fresh banget gitu. Iya. Keren banget. Nah, ini tambahannya add-on juga. Yang ini harusnya untuk American style. Oke. Aku nggak tahu, aku lupa mungkin. Aku pernah dikasih tahu, tapi aku lupa ini fungsinya apa. Tapi ini sih aku nambahin jadi pemanis aja. Kayak gitu. Tapi kayaknya ini untuk lampu parkir atau lampu apa sama kayak depan itu satu paket tuh. Nata, apalagi udah restore di belakang ini? Yang di restore di belakang. Nah, mungkin knalpot. Knalpot itu aku ganti dari depan sampai belakang. Oke. Itu untuk keamanan aja lagi, balik lagi untuk kenyamanan dan keamanan. Untuk kedepannya, untuk mungkin beberapa tahun ke depan itu akan lebih safety buat akunya juga. Kalau misalnya ada knalpot bocor kan ya Om tahu sendiri ya kan, dan emisinya dan sebagainya. Jadi yang refresh gimana caranya nggak nambahin penyakit nanti? Iya betul. Cakep. Gitu, itu namanya rejuve. Aku rejuve. Apa lagi tuh? Ini mungkin di bagasi ya. Jadi dulu ini bagasinya keropos. Oke. Itu dulu bagasinya keropos sampai akhirnya yang keropos-keroposnya itu aku dilapisin. Iya, lapisin. Dilapisin dan jadi lebih ini lagi. Dia dulu wah bagasinya kurang bagus lah pokoknya. Bagasinya gila, banyak banget barang-barangnya gitu. Tapi rapi.
Iya. Kalau perempuan gini, kalau laki-laki kan jebret-jebret gitu kan. Iya. Ini rapi banget. Rapi, Gila. pokoknya ini ada untuk sabun, jadi kalau misalnya ini ada waterless wash and wax. Asik. Jadi ini yang satu kotak untuk pembersihan mobil. Terus kalau yang ini untuk part-part kecil. Ini untuk part-part kecil kayak misalnya lampu, terus macam-macam lah pokoknya. Pokoknya persiapan mobil ini. Persiapan mobil ini. Jadi sebenarnya disclaimer-nya kan banyak orang yang bilang, oh toko berjalan. Sebenarnya nggak itu. Karena kita nggak pernah tahu kondisi mobil ini, walaupun dia kita lihat sehat, tapi kita nggak pernah tahu lah ini di jalan seperti apa. Yang penting ada partnya dulu. Nah itu enak tuh, biar ada orang yang ke bengkel manapun ada udah siap. Ada, yang penting udah siap. Karena pertama mobil kayak gini kan partnya udah jarang om. Iya. That's why aku pasti harus bawa kemana-mana, dan mungkin aku perempuan, jadi aku itu orangnya prepare. Iya. Kalau cuma satu tuh kayak deg-degan, mendingan dua, satu dipakai masih ada satu lagi, nanti kita cari lagi, jadi masih ada spare ininya lah. Pinter nih jawaban, keren. Kayak gitu. Dengar lagi kan Dri? Oke tuh, gue sekarang penasaran nih, dalam boleh ya? Boleh, Oke, silakan. dalam. Nah, gila dalamnya bener-bener klasik banget ya. Iya. Asli loh. Ini aku pakein cover karena ini warna biru. Dia cepat retak. Oh, kena matahari. Iya, dia yang warna yang paling cepat retak dibandingkan dengan warna-warna lainnya kayak hitam atau palomino gitu-gitu. Ya ini ya, dashboard ini ya? Betul, warnanya biru. Nah, ini udah kelihatan nih retaknya. Nah, jadi harus dipakein cover. Nah, kalau lu lihat sekilas emang hitam, tapi sebenarnya biru. Biru, betul. Oke. Nah, tuh apa aja rubah selain cincin ini? Yang aku ubah mungkin dari AC ya. AC ini dia nggak mungkin sedingin ini kalau nggak aku rubah. Terus apalagi ini radio. Radio dia itu dulu radionya mungkin aku lupa namanya apa. Dia cuma pakai tape doang, pakai kaset. Okay. Ini aku ubah yang aku cari yang dia tampilannya klasik. Okay. Apaan mereknya tadi? Gak ada mereknya? Nggak ada mereknya, ini Chinese. Oke. Nah ini. Tapi bisa angkat telepon ya? Bisa telepon, bisa Bluetooth. Gitu nih, sih. Tuang touring lihat HT-nya banyak banget, selain parfum, HT berbaris gitu kan. Iya, HT. Nah, sebenarnya ini lo apa lagi dirubah lagi? Sorry. Apa ya? Nggak ada sih, paling add-on dashcam. Dashcam ini pun juga sebenarnya bukan untuk kita di jalan gitu ya, tapi karena kemarin touring ke Sulawesi, nggak mungkin kita pegang handphone terus kan untuk ini, nah kayak beli dashcam. Oke, kalau yang lain bener-bener lu udah dapet kayak gini lah ya? Ya, kayak gini. Tapi mulus banget tuh ini bener. Betul, KM-nya juga masih rendah banget. KM berapa sih? Itu dulu aku ambil tuh 80-an, 85 kalau nggak salah. Gila. Dulu ngambilnya 80 ribuan. Berarti masih bener-bener fresh ini mobil? Iya, sampai karpet bawahnya pun om, ini juga asli nih. Ini kan aku ini ya, nah ini karpet paling bawahnya nih asli nih, punyanya dia. Oh iya bener, masih Betul. mulus banget. Nah ini gasnya gila, gasnya kayak efek gitar loh. Di kanan mojok gitu kan. Iya. Apalagi tuh? Ini apaan sih tuh? Ini kalau ini nih, yang ini AC-nya aku ubah di sini. Oke. Ini AC, terus ini tuh harusnya apa ya? Ini aku juga dulu nggak tahu ini hazard. Ini harusnya, ini kan dulu kan ini ada heaternya. Oh iya kan, iya, untuk ngatur heaternya, tapi heaternya aku matiin karena memang di Indonesia nggak perlu heater. Bener. Tanpa heater pun kita udah kepanasan. Iya, cakep. Gitu. Nah apalagi tuh? Apalagi ya? Nggak ada lagi sih memang. Ini jok ori masih ori ya? Ori. Dan ini kalau ini tambahan ini. Tambahan. Jadi ini harusnya ada aslinya, tapi ini aku bukan aslinya. Karena ini. belum dapat yang asli. Nah ini jok cuma dikulitin aja? Apa masih enggak. Ini masih ori. Masih ori? Masih ini per, ini tuh per, terus bawahnya tuh sabut kelapa. Oh iya? Iya. Lu tau dari mana? Karena pernah aku bongkar. Sabut kelapa? Iya. Nah ini memang rencananya mau aku rejuve juga ininya, tapi belum kesampaian. Jadi mau aku tambahin sabut kelapanya. Sampai sekarang pun aku buka, ini udah 50 tahun kan, dari 1974 sampai 2024 udah 50 tahun. Ketika aku buka ini, itu sabut kelapanya itu masih bagus banget. Masih nggak keropos, nggak apa gitu, nggak. Jadi aku sih bisa bilang kalau mungkin kenapa pakai sabut kelapa, itu daya tahannya lebih lama dan awet. Bawaan dari mobilnya sabut kelapa? Iya. Oh iya? Iya. Nah, coba nanti yang ini komen kan, bener apa enggak kayak gitu. Nah ini, dia cerita tuh sebenarnya banyak restorasi di mesin. Betul. Kita lihat mesin boleh? Boleh. Nah, nih.
Nah, nih lo lihat nih, gila. Apik banget ya. Iya, ini ori ya? Enggak, itu tambahan. Tapi memang punyanya dia. Ini Mercy, iya, ada Ini mereknya. yang kualitasnya paling bagus menurutku dari yang lainnya ya. Rapi Vitek. loh beneran. Iya. Gila. Peredam panas, karena kan ini kan cuman besi. Iya. Ketika ruang kompresinya panas kan pasti dia panasnya ke sini. Bener, 2000 cc gitu kan? Betul. Nah, ketika nggak ada peredam panasnya, aku takutnya nanti ngerembet banget. Ini kalau dibalik kayak kasur gua sih. Beneran. Bagus banget gitu kan. Nah, ini lagi keren nih mobil tua nih. Lihat tuh. Proper banget. Tah, apa aja yang lu rubah? Di sini lu katanya banyak rubahnya. Iya, jadi perubahannya itu pertama mungkin dari ini ya, ada beberapa part. Mungkin kalau misalnya dilihat di sini kan kita ngeliatnya gede-gede doang ya, kayak karburator, Iya. kayak power steering ini ada. Nah, ini yang aku ubah itu mungkin lebih ke ini kabel, wiring kabel. Oh, Aku nge-wiring kabel ulang dari depan sampai belakang. Itu kewajiban pertama ketika aku pakai mobil ini. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu nih yang dulu-dulu itu getas apa enggak, ya kan? Makan tikus lah atau Betul, apalah ya. kelistrikan itu menurut aku yang paling penting di antara yang lainnya. Tuh, cakep. Karena ketika listriknya itu bermasalah, udah kita nggak pernah bisa Habis. ya kan, kita nggak pernah bisa gimana-gimana. Bener. Sedikit ada gesekan, Problem, ya kan, langsung der. Iya. Gitu. That's why aku wiring kabel dari depan sampai belakang, tapi pakai kualitasnya yang sama kayak apa namanya yang dari Jerman sana. Oke, kalau boleh tahu lu kabel berapa menurut habis? Around ya. Around 10. 10 juta buat kabel doang. Iya, tapi Cakep. itu untuk long last lagi, balik lagi kayak gitu. Terus aku ngubah busi pasti. Ini mesin kuburannya nih aku turunin setengah. Aku ganti seal-sealnya seluruhan. Jadi kan dia lebih kuat lagi nih ke depannya. Terus ini nih juga nih tutupnya, tutup ininya, olinya. Kenapa harus diganti nih tutup radiator, tutup oli? Karena kan di dalamnya ada kayak karet. Iya. Karetnya udah melemah. Betul. Kalau misalnya udah melemah itu pasti akan komponen ininya juga pasti akan berkurang tuh. Ininya kan, performanya. Terus aku ganti coilnya dulu warnanya hitam, aku ganti yang warnanya merah yang lebih ada tenaganya. Ya, terus dulu platina. Dulu aku platina terus kan, cuman karena untuk jarak jauh aku pakai platina itu kan tidak sekuat CDI. Nah, tapi aku nggak ganti jadi CDI, aku lebih ke porter. Jadi aku pakai CDI porter yang punyanya VW. Gitu. Tapi ketika CDI-nya ini bermasalah, aku masih bisa copot terus aku ganti ke platina lagi. Dalam ilmunya kalah gua, gitu. sumpah. Terus. Terus aku ganti sikring-sikringnya. Sikring dulu jadi satu semua. Nah, ini aku minta sama orang listriknya untuk dipisah-pisah. Jadi yang ini untuk AC, yang ini untuk tape, yang ini untuk pokoknya aku kasih mereka space satu-satu. Jadi ketika ada yang bermasalah satu, kita tinggal cabut sikringnya, tinggal kita ganti aja sikringnya kayak gitu. Terus. Iya, dan sikringnya pun kan kita juga pakai yang kualitasnya bagus ya, nggak yang biasa-biasa gitu. Jadi untuk jangka panjangnya lagi balik lagi. Benar. Terus habis itu aku ganti apalagi ya, ini aki itu udah pasti aku ganti yang agak lebih besar karena biar lebih ada tenaganya, dia ngisi ke alternator kan. Itu alternator juga aku ganti. Pakai apa? Alternatornya dia. Baru lagi. Tapi tetap yang 55 ampere. Ini kan memang dia punyanya 55 ampere. Iya. Tabung wipernya dulu udah rusak, aku ganti. Terus habis itu idel-idelnya itu aku ganti. Selang-selangnya juga aku ganti, selang radiatornya ini juga aku ganti. Terus apalagi ya, ini selang ini nih semuanya aku ganti semua biar kedepannya lebih enak, karena dulu kan getas itu sih Om. Cakep lu, gila. Dia hafal semua yang diganti apa? Karena aku yang beli kan. Gitu. Jadi lu inget mana lu ganti bener? Karena aku catat juga. Berarti waktu restorasi itu sebenarnya lu in the loop ya? Maksudnya lu beli apa, lu yang beli gitu? Iya. Aku nggak pernah ngasih mobil ini misalnya taruh bengkel, yang penting jadi gitu. Terus aku dikasih notanya, aku nggak mau. Aku mendingan ngerjain di rumah, butuhnya apa, aku yang beli. Ada salah satu toko juga kan, kalau nggak ada toko ini nanti aku cari ke toko yang lainnya. Lu yang berburu lah itu. Berburu, kalau misalnya nggak ada di sini, aku coba cari di eBay. Kira-kira sebenarnya spare partnya gampang nggak sih? Spare partnya itu tergantung ya, ada yang gampang, ada yang nggak. Cuman mungkin ini masih dalam kategori ada. Kategorinya ada ya. Ada sesuatu. Ada. Kira-kira ada substitusi nggak?
substitusi ada. Tadi kayak CDI kita bisa nggak harus pakai yang Bose ya kan, kita bisa pakai yang Porter dan itu juga masih enak gitu dipakai. Terus substitusinya apalagi ya, aki nggak harus pakai yang Varta. Oh iya, kalau aki iyalah. Aki iya ya. Iya. Terus habis itu substitusi yang lain kayak kabel gitu-gitu, aku sih belum nemu ya, karena aku balik lagi, ini bukan restorasi, bukan modif, tapi aku back to ori. Jadi bener-bener aku punya bukunya tuh. Bukunya aku buka, aku punya bukunya, aku lihat buku tentang mobil ini zaman dulu banget tuh, tebel gitu. Jadi aku lihat dulunya tuh dia part-partnya kayak gimana. Aku coba untuk kembaliin ke based on part tadi. Based on ya. Cakep. Nah, Teh, tadi lu kan bilang rejuve gitu kan. Ya. Bagian yang paling berasa buat effortnya bagaimana? Sebenarnya effortnya antara mesin sama perintilan-perintilan itu sama, Om. Partsnya, Okay. Iya kan, entah itu mesin atau perintilannya, karena misalnya karet kaca, itu kan juga ada effortnya tuh, ada yang merek Febi. Berarti udah ganti juga karetnya? Ada, aku lupa ngomong okay, tadi. Jadi karet-karetnya itu aku ganti, jadi ketika ada air nggak masuk, nggak ngerembes kayak gitu-gitu. Nah, tarik karet dulu deh. Kan banyak banget tuh, ada yang Karimun kotak, Starlet harganya 6 jutaan segala macam. Ini berapa karet nih? Karetnya itu relatif. Tergantung kita belinya di mana dulu. Kalau misalnya kita beli di sini pasti agak lebih mahal. Nah, lu beli berapa? Perbagian aja sekitar 2, Om. 2 juta. Perbagian loh, satu per kaca. pintu? Iya. Oke. Kayak gitu. Enggak Lumayan. all. Sama lah ya. Dan aku juga gini, dan aku tipe orangnya kalau aku lihat itu masih bagus, itu aku gantinya nanti. Yang penting aku punya stoknya. Benar. Kayak gitu. Jadi nggak usah kita ganti semuanya, tapi yang dipakai masih bagus, menurut aku sayang. Kalau mesin e-boardnya itu ketika aku nge-rejuve, mungkin ada beberapa selang yang nggak sama lagi kan. Kayak misalnya tadi selang untuk radiator segede itu nggak mungkin orang punya dengan kualitas tebal itu dan sebagainya, Om. Agak susah nyarinya. Okay. Tapi ada. Tapi kalau misalnya menurut aku pribadi, ketika kita beli yang parts yang baru nih, NOS orang-orang bilang yang old stock, itu belum tentu juga sebagus kita cari yang copotan. Kenapa? Cakep nih. Itu based on my experience ya. Jadi ini disclaimer aja, ini experience saya pribadi. Paling gampang alternator deh. Saya paling sering itu bermasalah di alternator. Nggak tahu kenapa dari awal saya bawa mobil ini. Alternator bawaannya dulu itu bawaan, tapi dia itu agak error tuh, suka ada indikatornya tuh nyala gitu kan. Akhirnya digantilah dengan yang new old stock gitu kan. Dia baru, benar-benar baru. Tapi old stock. Dan bawaan mobil ini juga. Tetap pakai yang 55 ampere. Nah, nggak tahu gimana, padahal ini baru nih, rusak lagi, nggak kuat lagi, nggak lama lah istilahnya. Ya, lamanya mungkin bertahan beberapa bulan lah beberapa bulan. Terus? Akhirnya ya udah deh, saya cari yang agak lebih murah aja. Ya kan, saya coba dulu nih, namanya orang suka coba-coba kan. Copotan, saya cari copotan yang murah. Dan yang satu yang NOS tadi saya bawa untuk saya repair. Ya kan, ke tukang dinamo alternator. Udah, ternyata yang copotan ini dia lebih long last dibandingkan dengan yang baru tadi, yang NOS tadi. Tapi ini nggak semuanya berlaku kayak gitu. Betul. Cuman makanya saya bilang nggak usah deh, kita perlu yang baru. Yang penting dia walaupun dia second tapi dia masih bagus, ya kenapa enggak? Nah, mungkin lu udah jawabannya tuh, karena mungkin ya bahannya berubah atau speknya sedikit ya, pabrikan gitu kan, ada berubah sedikit atau gimana, kita nggak pernah tahu. Tapi ya reasonable, dapat juga. Maksud gue dapat. Betul. Nah, Teh, ini mobil tahun berapa? 74. Iya. Lu beli tahun? Kalau nggak salah 2019. 2019. Iya. Nah, kalau boleh tahu, lu ngangkat berapa waktu itu? Dalam keadaan yang bisa dibilang tadi body ini agak bagus lumayan. Interior bagus. Interior bagus. Oke, mesinnya agak caur dikit. Iya, caur. Berapa waktu itu? Di atas 50, bawah 100. Wah. Lu pikirin sendiri, ya kan? Iya. Lu restorasi, tadi lu bilang banyak part-part yang lu bilang yang dia nggak main yang agak mendingan dikit, bagusan dikit, segala macam, habis berapa? Nah, ini aku bisa bilang mungkin di atas 100. Di atas 100? Lebih. Oke. 100 lebih. Lebih kecil, lebih gede? Lebih gede. Nah, lu pikirin lagi, ya kan? Iya, mungkin 200 ada mungkin. 200? Iya, karena
karena gini, sebenarnya aku nggak mau ngomong price ya, Nah. karena gini, aku nggak pernah ngitung. Jadi aku itu cuma nyatet ketika aku ganti part, tanggal berapa partnya apa yang aku ganti. Oke. Kayak gitu. Sebenarnya lu Jadi punya detail data. punya detail data dan Oke. aku ketika nih misalnya udah setahun atau 2 tahun aku tahu nih ketahanan dari yang aku beli itu berapa lama. Oke. Kayak dapet, gitu. dapet, That's why tadi aku bilang kan yang NOS sama yang apa namanya? Ya, Nah, itulah perawatan, bisa aku ya. lihat gitu kan. Itu terus aku nggak pernah ngitung harga karena harga itu relatif. Ketika kita sayang sama nih mobil, contohnya gini, kalau Om punya pacar zaman Iya, dulu ya, Iya. Om mau ngabisin duit buat pacar Om hitung nggak? Iya. Cewek nih pertanyaannya gitu. Iya kan? Enggak, gua nggak hitung. Ya udah, buat Tapi nonton. pas udah putus gua hitung. Nah, terus. kayak gitu. Iya. Buat nonton, buat makan. Yang penting tuh cewek seneng. Iya, Ya, benar. kayak gitu. Yang penting dia happy, gua happy. Udah, terserah deh duit Iya. yang mau habis 5 juta, 10 juta itu udah oke. Nah itu, aku Benar. sama ini nggak pernah perhitungan. Sekali lagi tadi kalau gua putus gua hitung, sama kalau mau dijual dihitung ya kan? Iya kan? Tapi ini fun fact-nya adalah mobil ini tidak akan pernah aku jual. Tuh, jangan lu Ini- japri gua tanya harganya berapa, lu jual Ini enggak, legacy ya kan? buat anakku. Oh, cakep. Legacy buat anakku. Jadi Keren. walaupun dia tua, jadi gini, jangan pernah judge sesuatu itu dari tampilannya. Kalau aku, jadi aku ngajarin anakku kayak gitu. Oke. Walaupun mobil mami mobil tua, tapi ini nyaman. Tapi ini mami udah bikin sebaik mungkin untuk dikendarain sama kamu, anak aku kayak gitu. Oke. Jadi kamu juga harus nantinya ngerawat mobil ini karena belum tentu mobil yang tahunnya lebih muda itu senyaman kamu naik mobil mami. Tapi benar, anak aku lebih suka naik mobil aku daripada naik mobil bapaknya. Itu warisan juga, warisan cerita. Warisan cerita juga. keren, Dan keren. umur 2 bulan kalau nggak salah, ya aku udah bawa dia naik mobil ini kan. Oke. Nah, tuh. Gue percaya banget nih, apalagi sekali lu ya yang aktif di otomotif, mobil lu pasti udah ya banyak yang tahu lah ya. Lu punya cerita unik gak sih dengan bersama mobil ini? Cerita unik, mungkin satu sih. Dia ini ketika dinaikin sama suamiku, pasti ada aja. Entah itu mogok, entah itu nggak mau jalan. Jadi ketika aku pernah punya cerita, ini nih mobil indikatornya nyala semua. Semuanya nyala. Terus waktu itu suamiku bawa mobil ini, kita habis makan kalau nggak salah dari mana. Ini nyampe rumah nih Om. Ya ampun Om, itu rumah gitu ya. Misalnya di depan situ rumah gitu. Mati. Det. Iya. Mati, tiba-tiba mati. Terus? Dorong. Harus dorong padahal bensinnya ada. Iya. Itu satu. Chemistry lagi ya? Chemistry lagi. Yang kedua, aku pernah mau bawa mobil ini ke Solo sama suamiku karena waktu itu beliau ada acara otomotif juga. Ini rajin touring banget. Ke Bali? Ke Bali udah. Ke mana? Solo, ke Sulawesi. Yoi. Sulawesi, Makassar, Manado, Sulawesi 2 minggu. Ini ikonik dari Mercedes-Benz. Oh, aku ikut komunitas Mercedes-Benz Classic Club Indonesia. Oke. Terus deh? Terus abis itu pernah ke Solo itu tiba-tiba lepas tadi selang radiatornya itu di MBZ. Dan aku ngulik-ngulik sendiri dan suamiku cuman ngeliatin aja. Lu bongkar sendiri? Bongkar sendiri. Dan- Ada fotonya, ada Yoi. videonya. Nggak ngerti dia mau gimana, harus apa, dia nggak paham. Oke. Gitu sih. Keren. Banyak lah cerita-cerita unik yang selang bensinnya bocor, yang tapi alhamdulillahnya ya seunik-uniknya mobil ini tuh nggak pernah dia yang namanya ngejahatin aku. Makanya aku ngasih nama dia Shinchan kan. Nakal. Dia nakal. Tapi baik. Tapi baik. Yoi. Shinchan namanya. Shinchan Jepang ini mobilnya. Shinchan, Jerman. Yoi. Kawinan berarti. Kawinan. Shinchono berarti nih. Shinchan. Asli. Ya. Gue belajar saat ini sama perempuan yang bisa dibilang gokil, keren banget pengetahuannya tentang Mercedes. Makasih. Dan gue juga nggak tahu Mercy, dan gue belajar sama Doi banyak gue dapet di sini. Buat lo yang kita salah-salah ngomong ya, Iya, komen, bantuin kita, ya kan? betul. Tereca, makasih banyak. Sama-sama Om. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Dadah. Terus Makin ya lama Om. makin pusing, Mbak. Ya, betul. Cakep. Gitu, itu namanya rejuve. Aku Iya, aku iya, iya. rejuve. Apa Terus, namanya? Rejuve. Kan kita juga harus di rejuve Iya. ya. Mobil di rejuve, kita juga di rejuve. Iya. Gue ketemu Tante Deca. Ribet. Ya. Wah, hebat ya. Iya, makanya gue Keren, keren. disuruh dia kan.